Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Benny Pediana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh push up dan sit up dalam pembentukan otot. Apa itu otot? Otot adalah bagian dari jaringan lunak pada tubuh manusia yang memiliki fungsi sebagai penggerak aktif tulang dan tempat disimpannya cadangan energi. Tubuh manusia memiliki 650 jenis otot. Bahkan kategori normal saja untuk massa otot adalah setengah dari berat badannya. Terus, bagaimana pembentukan otot? Otot akan mulai terbentuk saat setelah melakukan aktivitas fisik yang cukup berat, misalnya dengan olahraga kardio, plank, nge-gym, zumba, dan masih banyak lagi. Namun pada masa pandemi ini kita membutuhkan pelatihan fisik yang cukup berat yang bisa dilakukan dengan mudah dan di rumah, misalnya dengan cara plank, terus ada sit up, push up, back up, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sit up dan push up dalam pembentukan otot. Apa itu sit up? Sit up adalah kekuatan latihan umum yang dilakukan dengan tujuan memperkuat fleksor pinggul dan otot perut. Nah, cara melakukannya bisa dilihat dari animasi yang ada dipaparkan dalam video ini. Tangan kita berada di kepala, terus badan kita, punggungnya menyentuh lantai dan kakinya ditekuk serta menempel telapak kaki menempel ke tanah. Terus badan kita menarik ke depan sampai menyentuh bagian paha supaya sit up yang didapatkan lebih maksimal lagi. Nah, ini dibantu oleh seseorang yang menahan kaki kita supaya lebih ringan, itu untuk bagi pemula seperti itu. Ada pengaruh sit up pada pembentukan otot. Nih, pembentukan otot yaitu sit up berpengaruh pada otot perut kita. Namun sit up juga bisa berpengaruh pada otot dada, otot lengan, karena otot lengan itu akan menahan kita gitu. Seperti itu. Nah, terus di sini ada push up. Menurut Cambridge Dictionary, push up adalah latihan fisik di mana kita berbaring dengan wajah menghadap ke lantai dan mencoba mendorong tubuh dengan lengan sambil menjaga kaki dan punggung tetap lurus. Sedangkan menurut Collins English Dictionary, push up adalah latihan untuk menguatkan otot lengan dari dada. Ini dilakukan dengan berbaring, dengan wajah menghadap ke lantai dan mendorong dengan tangan untuk mengangkat tubuh hingga lengan lurus. Ada 3 cara untuk melakukan push up. Yang pertama, ini bagi pemula, yaitu push up di dinding. Yang kedua ada push up lutut. Ini push up lutut biasanya dilakukan oleh perempuan pada saat melakukan pengetesan PNS atau ABRI yang kayak gitu. Terus yang ketiga ada push up sempurna. Push up di dinding. Bagaimana cara melakukannya? Pertama, kita berdiri di dekat tembok, lalu tangan kita menyentuh tembok dan tangan kita diluruskan. Ini seperti gambar nih.
Terus badan kita didorong ke depan, supaya tangan kita tuh nekuk gitu. Terus kembali lagi ke posisi awal, lakukan seperti itu secara rutin agar bisa melakukan push up yang sempurna. Nah, ini dia cara melakukan push up lutut, sama kayak seperti push up seperti umumnya, namun yang menjadi tumpuannya itu lutut gitu, bukan kaki, ujung kaki. Terus lengan kita tuh dilebarkan sebahu gitu, supaya nggak terlalu berat. Kalau misalnya lengan kita misalnya diposisikan dekat gini, itu beda lagi, itu udah kayak push up yang udah bener-bener bisa kayak gitu. Itu variasi dalam push upnya yang kayak gini, ini namanya push up diamond. Nah, ini dia push up yang sempurna tadi. Badan kita lurus, kaki kita lurus, terus pas turun ke bawah, badan kita tuh tetap lurus, gak boleh bengkok-bengkok. Kalau bengkok-bengkok, beda lagi, berarti push up kita dilakukan dengan cara yang kurang sempurna gitu, kayak gitu. Terus pengaruh push up pada pembentukan otot. Yang pertama, otot bicep. Otot bicep itu berada di lengan kita, ini nih. Ini tuh otot bicep itu. Ini bisa dilihat dari gambar, ada otot bicep gitu. Terus yang kedua ada otot tricep. Nih, ini otot tricep yang di belakang kita, yang di belakang lengan kita. Karena posisi kita tuh kayak yang itu gitu. Nah, ini tuh yang menekan bicep, sama yang dorong itu yang kenanya tricep kayak gitu. Terus ada otot bagian bahu depan. Kenapa otot bahu depan bisa kena? Karena waktu kita menekuk, ini otot bahu kita tuh kayak yang ke depan gitu, kayak yang ikut ngebantu gitu kan pada saat push up. Terus ada otot dada. Nah, otot dada tuh karena badan kita dorong ke depan, otomatis otot dada kita tuh kena gitu pada saat melakukan push up. Nah, seperti itulah pengaruh push up dan sit up pada pembentukan otot. Jadi sit up itu benar-benar berpengaruh pada otot perut. Tapi kalau kalian mau six pack atau kotak-kotak kayak tahu gitu kan, kalian harus benar-benar rutin melakukan sit up. Misalnya kayak yang 30 kali 3 set, 50 kali 3 set kayak gitu setiap hari itu dilakuinnya. Nggak sembarangan orang yang bisa otot perutnya sit pack kayak gitu. Terus yang push up itu pembentukan kayak yang buat pakai kemeja gitu tuh kayak yang berisi gitu, bahu kita tuh kayak yang gagah gitu kan. Padahal pembentukan juga bener-bener lama gitu, kayak gitu. Terus ada ini tips yang pertama, sebelum melakukan setiap olahraga harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar kita otot-otot kita tuh nggak ngejenghok gitu kan, kata Indonesia nama rewas gitu, nggak shock gitu kan ngelihat kita harus langsung main hajar aja gitu. Gak boleh kayak gitu, nanti otot-otot kayak kita tuh nggak benar-benar relax gitu kan. Apalagi kan dalam tubuh kita tuh ada sendi. Seni itu tuh harus benar-benar dileleksin dulu, dibenerin dulu, biar nantinya nggak benar-benar kayak yang keseleo atau gimana gitu kan, cedera. Terus yang kedua, lakukan sit up dan push up sesuai dengan cara yang dipaparkan supaya terhindar dari cedera. Nah, kalian banyak yang tidak tahu gitu kan, sit up dan push up itu ada cederanya. Misalnya pada saat melakukan sit up, kalau posisi kita salah, nanti tulang ekor kita kena gitu, kayak gitu posisinya kalau salah. Nah, itu kan tadi cedera pada sit up. Terus kalau push up, kalau misalnya cara ngelakukannya salah, ini nih bisa bahu kita tuh kayak yang ankle elbow jointnya kayak yang bisa dislokasi gitu karena salah ngelakukan push up gitu, kayak gitulah.
Terus yang keempat adalah setelah melakukan setiap olahraga sebaiknya melakukan pendinginan, karena pendinginan itu penting. Setelah otot-otot kita melakukan kinerja yang cukup berat gitu kan, dengan cara kita mendinginkan otot, semuanya akan menjadi rileks lagi dan benar-benar kayak yang plong gitu. Terus jarang juga atlet-atlet nasional atau binaragawan atau olahragawan yang melakukan pendinginan, padahal memang penting gitu pendinginan itu. Terus yang terakhir ada istirahat dan makan yang cukup agar badan selalu bugar dalam melakukan aktivitas sosial maupun berolahraga. Karena mau melakukan aktivitas manapun, kalau misalnya olahraganya kurang, maksudnya ya benar, olahraganya kurang terus banyak makan, ya untung-untungnya nantinya kayak obesitas kayak gitu. Terus kalau misalnya jarang makan terus misalnya melakukan terus olahraga yang istirahat, ya sakit juga gitu kan. Harusnya saling seimbang gitu, karena kalau dengan istirahat yang cukup dan makan yang baik, akan aktivitas kita tuh menjadi benar-benar kayak yang lebih fresh gitu, lebih kayak yang plong aja gitu melakukan aktivitas tuh, gak ada beban hidup kayak gitu lah. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.